Man arafa rabbahu ahabbah wa man ahabbahu radiya bihukmillah wa ikhtiyarihi lahu. Barang siapa yang mengenal Allah, dia pasti mencintai kepada Allah, pasti mencintai kepada Allah. Asal bujur-bujur kita ini tahu tentang Allah, kita pasti katuju lawan Tuhan itu. Bila mana sudah kita cinta kepada Allah, kita pasti akan riba dan senang dengan apa yang dipilihkan Allah untuk kita. Kita pasti akan senang dengan apa yang diberikan Allah kepada kita. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Nah, apabila seseorang itu usahanya bagus, agamanya selamat, wiridnya terlaksana, untungnya cukup menghidupi keluarga, dia tetaplah pada posisi itu. Jangan pindah kepada posisi lain kecuali Allah yang memindahkannya. Tandanya Allah memindahkan, sudah kesulitan dalam menjalankan usaha untuk menghindari yang haram atau melaksanakan kewajiban. Nah, berusaha ini mengaji kada tak kaji lagi, wirid banyak kada tak bacai lagi, hendak kada ka itu kada dapat duit. Nah, berarti usaha ini sudah disuruh Tuhan tinggalkan, cari usaha lain, cari usaha lain. Nah, itu adabnya kepada Allah bagi orang-orang yang ditempatkan Allah dalam posisi usaha. Wa idza aqama Allahu 'abdan fi hukumatin ma'as salama fi dinihi wal muhafazah 'ala awradihi wal kifayah 'ala mu'nati man talzamuhu mu'natuh falyaltazim dzalik wal yuhsinil adab ma'allah wal yarda bidzalik wala yantakil ila ghaira ma huwa fihi hatta yanqulahu Allah subhanahu. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala menempatkan seseorang ini dalam pemerintahan, ini ditetapkan Allah dalam pemerintahan, jadi pegawai, baik itu pejabat apa ngarannya, dalam pegawai itu, dalam menjalankan tugas itu, dia bisa menyelamatkan agamanya. Bujur aja jadi kepala ini, kepala depak umpamanya, kepala PO. Tapi inya urusan agamanya selamat. Kada mengambil duit orang, membagi gawian dengan jujur. Pokoknya nang haram-haram itunya bisa menghindari. Kapangajian tetap kawa turun, wirid-wiridnya terbaca. Gajinya cukup menghidupi keluarga. Berarti orang ini sudah ditempatkan Allah, direstui Allah di posisi itu. Jangan hendak mundur dari jabatan itu kecuali Allah yang memundurkan. Tandanya Allah memundurkan apa? Aku jadi kepala ini kada kawa, kada korupsi. Kenapa kada kawa kada korupsi? Busku menyuruh korupsi. Hendak kada ku intain ini kayak pemberiin yang di atas. Nah, kada kawa. Makanya yang di atasnya kadang-kadang hendak ke Jakarta, minta duit. Mana duitnya? Bila kadang maintai orang. Hendak ke anu. Nah, bila sudah ini terjadi, berarti ini gawian sudah tidak diridai Allah. Pindah dari situ. Kalau hendak selamat. Hendak sakit, karusakan ada apa-apa juga bang. Ini hendak kisah, hendak selamat nih. Nah, pindah dari posisi itu. Cari jabatan-jabatan yang aman. Banyak kayak jabatan yang aman, yang kada berurusan lawan hal-hal itu. Paman sekolah aman jabatan, bisukan buka kunci sekolahan sekue istirahat, pindah cari posisi yang aman. Nah itulah yang dimaksud oleh hikmah yang ke-17 ini. Nah sekarang kita ukur gawian kita, pekerjaan kita yang ada nih.
Apakah direstui Allah atau kada? Apakah disuruh Allah pindah atau kada dari pekerjaan sekarang? Ukurannya, apakah agama kita selamat dalam pekerjaan ini? Apakah kita bisa menjaga wirid-wirid kita? Bila bisa, berarti pekerjaan ini diridai Allah. Dan Allah menempatkan kita pada posisi itu. Jangan berpindah-pindah dari situ. Kecuali karena Allah yang memindahkan kita. Wa idza aqama Allahu 'abdan fi faqrin fa sabara wa radiya bidzalik fala yatlub min Allahi al-ghina hatta yughniyahu Allah taala bila talabin minhu. Apabila Allah menempatkan seorang hamba dalam posisi fakir. Nah, ada orang yang ditempatkan Allah dalam posisi fakir. Fakir ini artinya orang yang memerlukan biaya sehari 15.000 rupiah. Tapi yang ia dapatkan hanya 6.000 atau kurang lebih itu. Ini fakir. Inya perlu sehari ini menghidupi keluarganya 20.000. Usaha yang didapatnya hanya 7.000. Nah, ini fakir. Apabila Allah menempatkan seseorang hamba dalam posisi fakir, tapi inya sabar. Inya ridha aja, kada jadi pikiran. Beramal lancar, nuntut ilmu lancar, padahal duit sakit. Nah, fala yatlub minallahi al-ghina, jangan hendak minta kaya kepada Allah. Jangan hendak minta luas rezeki kepada Allah, sehingga Allah nantinya sendiri yang mengayakan dia tanpa permintaan daripada dia. Tunggu aja, hadangi aja. Bila kada sugih di dunia, di akhirat kena sugihnya. Nah, itu contoh orang yang beradab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini contoh-contoh yang bersangkutan dengan badan. Wa idza aqama Allahu 'abdan fi hali qabdin fala yatlub minallahi al-basta hatta yanqulahu Allah ila halil basti. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan seorang hamba pada keadaan sedih. Nah, kadang-kadang bisa datang dalam hati kita ini keadaan kacau. Padahal kada ada sebab apa-apa. Kita kada kekurangan apa, kita kada kehilangan apa, tapi kadang-kadang datang dalam hati kita ada perasaan-perasaan yang sedih, risau. Dalam istilah tasawuf disebut kabat ngarannya. Nah, bila kita datang hal seperti itu, kita jangan hendak menghilangkan itu. Apa nak keluar rumah nah, kepala asa pusing, jangan. Atau berdoa lawan Tuhan, ya Allah hilangkanlah perasaan kada nyaman, jangan. Hadapi perasaan yang kada nyaman itu. Sampai kena Allah sendiri yang menggantikan keadaan itu kepada keadaan gembira. Bau berzikir, bau berselawat, sampai kena hati nyaman seorangannya, hati lapang seorangannya. Nah, ini contoh keadaan hati orang yang beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man arafa rabbahu ahabbah, wa man ahabbahu radiya bihukmillah wa ikhtiyarihi lahu. Barang siapa yang mengenal Allah, dia pasti mencintai kepada Allah. Pasti mencintai kepada Allah. Asal bujur-bujur kita ini tahu tentang Allah, kita pasti katuju lawan Tuhan itu. Bila mana sudah kita cinta kepada Allah, kita pasti akan ridha dan senang dengan apa yang dipilihkan Allah untuk kita. Kita pasti akan senang dengan apa yang diberikan Allah kepada kita. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.